Teman-teman, jumpa kembali dengan saya, Bimbel Matematika Channel. Sebelumnya, saya mengucapkan salam sehat buat kita semua. Saya berharap teman-teman semua selalu penuh semangat dan antusiasme yang tinggi akan video ini. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembahasan prediksi soal CPNS 2021. Teman-teman, mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, and share. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Nila mempunyai dua orang adik, yakni Dina dan Stephen. Nila lebih tua 2 tahun dari Dina dan 11 tahun yang akan datang. Perbandingan umur Dina dan Stephen adalah 5:4. Jumlah umur mereka bertiga 6 tahun yang lalu adalah sama dengan 2 kali umur Stephen saat ini. Maka umur Stephen saat ini adalah ... tahun. Nah baik teman-teman, mari kita selesaikan. Yang pertama, yang diketahui dari soal, Nila lebih tua daripada Dina dan lebih tua daripada Stephen. Nah berarti anak tertua adalah Nila. Nah, kita misalkanlah umur saat ini untuk Nila sama dengan N tahun, untuk Dina sama dengan D tahun, untuk Stephen sama dengan S tahun. Dan diketahui Nila 2 tahun lebih tua daripada Dina. Berarti dalam hal ini umur Nila sama dengan umur Dina tambah 2. Atau dalam bentuk notasi N sama dengan D tambah 2. Nah, ini kita namakan persamaan 1. Kemudian 11 tahun yang akan datang dari soal tadi diketahui, Dina dan Stephen perbandingan umurnya 11 tahun yang akan datang 5:4. Nah berarti Dina ditambah 11 bandingkan dengan Stephen tambah 11 sama dengan 5:4. Nah kemudian kita sederhanakan 4 kali D tambah 11 sama dengan 5 kali S tambah 11. Kita sederhanakan lagi, 4 kali D 4D, 4 kali 11 44, 5 kali S 5S, 5 kali 11 55. Nah dari sini kita dapatkan 5S sama dengan 4D kurang 11 atau S sama dengan 4D kurang 11 per 5. Nah ini kita namakan persamaan 2. Selanjutnya 6 tahun yang lalu, berarti mundur ke belakang. Perlulah kita kurangi dari umur saat ini. Nah 6 tahun yang lalu berarti untuk Nila N kurang 6 tambah D kurang 6 tambah S kurang 6. Umurnya 2 kali umur Stephen saat ini. Stephen berarti saat ini S, berarti 2S. Nah selanjutnya dari yang kita dapatkan ini kita sederhanakan. Hasilnya adalah N tambah D tambah S sama dengan 2S tambah 18. Kita sederhanakan lagi, N tambah D kurang S sama dengan 18. Nah ini kita namakan atau kita sebut persamaan 3. Nah lalu kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam 3. Yang satu tadi N sama dengan D tambah 2. Nah kita ganti N-nya ini menjadi D tambah 2 tambah D. D tetap nggak usah kita ganggu karena persamaan ini mau kita buat dalam D. Kurang S, dari persamaan 2, S sama dengan 4D kurang 11 per 5. 4D kurang 11 per 5 sama dengan 18. 2D, D tambah D, 2D. Tambah 2 tetap ini kurang. 4D per 5 kurang 4 per 5D tambah. Negatif dengan negatif jadi positif 11 per 5 sama dengan 18. Nah 2D kurang 4 per 5D sama dengan 18, kurang 2, ini kita pindahkan ke kanan. Kemudian yang 11 per 5 kita pindahkan ke kanan jadi kurang. Kita sederhanakan lagi. Nah ini kita buat dalam bentuk pecahan. Penyebutnya berarti 5, 10 per 5. 10 per 5 itu kan 2, jadi sama saja nilainya teman-teman ya. 10 per 5D kurang 4 per 5D sama dengan 80 per 5 kurang 11 per 5. Nah, 18 kurang 2 itu 16. Nah, cuman supaya bisa diselesaikan dengan pecahan di belakangnya,
16 itu harus kita buat dalam bentuk pecahan yang penyebutnya 5. Jadi 16 itu adalah 80 bagi 5. Lalu kita sederhanakan, 10 kurang 4, 6, 6 per 5D sama dengan 80 kurang 11, 69, 69 per 5, 5 bagi 5 saling meniadakan, hasilnya 1, tinggallah 6D sama dengan 69. Nah, dari sini didapatkan D sama dengan 69 per 6. D sama dengan 11,5 tahun. Nah, yang ditanya umur Stephen. S adalah hubungannya dengan D tadi dari persamaan 2, 4D kurang 11 per 5. 4 kali D, D-nya 11,5, kurang 11 per 5. Nah, hasilnya adalah 7 tahun. Nah, jadi umur Stephen saat ini adalah 7 tahun. Jawabannya A. Soal nomor 2, dari soal nomor 1, maka selisih umur Dina dengan Stephen adalah berapa tahun? Nah, baik teman-teman, dari soal nomor 1 tadi sudah didapatkan umur Dina adalah 11,5 tahun, umur Stephen adalah 7 tahun, berarti selisih umur mereka D kurang S sama dengan 11,5 kurang 7 tahun sama dengan 4,5 tahun. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E, 4,5 tahun. Soal nomor 3, dari soal nomor 1, jika 6 tahun yang lalu Nila diculik, maka umurnya saat diculik adalah, nah baik teman-teman, bagaimana cara menjawabnya? Dari soal nomor 1 sudah kita dapatkan umur Dina 11,5 tahun, kemudian umur Stephen 7 tahun, berarti umur Nila adalah Dina tambah 2 tahun. Umur Dina tadi 11,5 tahun, berarti 11,5 tambah 2 tahun sama dengan 13,5 tahun. Untuk 6 tahun yang lalu, kalau dikatakan 6 tahun yang lalu berarti dikurangi 6 tahun dari saat ini. Karena saat ini nilainya 13,5 tahun, berarti 6 tahun yang lalu 13,5 kurang 6. Jadi saat Nila diculik berumur 7,5 tahun. Nah, 7,5 tahun sama aja teman-teman dengan 7 tahun 6 bulan. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah C, 7 tahun 6 bulan. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah bus memasang tarif sama Rp1.500. Bus tersebut melewati 3 halte dan jumlah penumpang mula-mula adalah 40 orang. Halte A penumpang turun 2, naik 3. Halte B penumpang turun 4, naik 2. Jumlah penumpang yang naik di halte C jika setoran total adalah Rp84.000 adalah. Nah, baik teman-teman, kita susun kembali apa saja yang diketahui. Awalnya jumlah penumpang dalam bus itu adalah 40. Kemudian tarifnya atau ongkosnya 1.500 per orang. Nah, di halte A ada turun 2 orang, tetapi ada juga yang naik 3 orang. Kemudian di halte B ada yang turun 4 orang, ada yang naik 2 orang. Halte C turun kita belum tahu, naik juga belum tahu. Nah, kemudian dari soal juga diketahui setorannya atau pendapatannya adalah 84.000. Nah, jadi jumlah penumpang itu harusnya adalah 84.000 dibagi 1.500. Karena tarifnya sama, 1.500 untuk semua orang. Nah, jadi jumlah penumpang akhir itu adalah 56 orang. Nah, kemudian jumlah penumpang tadi yang di dalam bus ada 40, yang naik di halte A ada 3, yang naik di halte B ada 2, kemudian di halte C kita bikin aja atau kita buat notasinya C. Kemudian jumlah penumpang harus 56. Berarti 56 sama dengan 45 tambah C. Berarti C sama dengan 56 kurang 45. Berarti di C harus naik 11 orang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 11. Soal nomor 5. Dari soal nomor 4, jika penumpang akhir 45 orang, dan yang naik di halte C adalah 7 orang, maka jumlah penumpang yang turun di halte C adalah. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan.
Awal jumlah penumpang tadi 40, tarif 1.500 per orang. Halte A tadi turun 2, naik 3 orang. Halte B turun 4 orang, naik 2 orang. Halte C turun berapa orang? Kemudian naik sama dengan 7 orang. Akhir jumlah penumpang harus 45. Nah, jadi jumlah akhir sama dengan 40 tambah naik 3 orang, turun 2 orang di halte A, kemudian naik 2 orang di halte B, turun 4 orang, tambah naik lagi 7 orang, kurang CT. Nah, CT berarti 45 sama dengan 40 tambah 3 kurang 2 tambah 2 kurang 4 tambah 7 kurang C. Artinya ini turun di halte C. Nah, kemudian kita dapatkan yang turun di halte C. Kita sederhanakan ini semua teman-teman, dapatnya 46 kurang 45 sama dengan 1 orang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 1 orang. Soal nomor 6, dari soal nomor 4, jika di halte C bus tidak berhenti dan penumpang tersebut ada 10 orang pelajar yang hanya membayar Rp1.000 per orang, maka jumlah uang setoran adalah. Nah, baik teman-teman, kita rangkum kembali apa yang sudah diketahui. Awal jumlah penumpang itu adalah 40 orang, tarifnya Rp1.500 per orang. Di halte A ada turun 2 orang dan naik 3 orang, dan di halte B turun 4 orang, naik 2 orang. Di halte C tidak usah kita hiraukan karena bus tidak berhenti di halte C. Nah, jumlah penumpang setelah melewati halte B adalah 45 orang, di mana 45 itu berasal dari 40 orang sebelum memasuki halte A, kemudian di halte A naik 3 orang, di halte B naik 2 orang, jadi totalnya 45 orang. Kemudian tarif pelajar Rp1.000 per orang. Nah, penumpang pelajar dikatakan di soal ada 10 orang. Jadi penumpang itu dibagi 2, ada penumpang umum sejumlah 35 orang dan ada penumpang pelajar sejumlah 10 orang. Maka setorannya adalah 35 orang kali 1.500 tambah 10 orang kali 1.000. Nah, setorannya 52.500 tambah 10.000 sama dengan Rp62.500. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, 62.500. Kita lanjutkan soal nomor 7. Dalam suatu kelas ada 60 siswa. 24 orang suka renang, 27 orang suka badminton, 32 orang suka basket, dan 10 orang suka renang dan badminton. 12 orang suka renang dan basket, serta 14 orang suka basket dan badminton. 4 orang tidak suka ketiganya. Maka jumlah siswa yang suka renang dan badminton tetapi tidak suka basket adalah titik-titik orang. Baik, mari kita selesaikan teman-teman. Yang pertama tadi jumlah siswa ada 60, itu simbolnya N sama dengan 60. Yang suka renang 24, yang suka badminton 27, yang suka basket 32, suka renang dan badminton ada 10 orang, suka renang dan basket 12 orang, suka basket dan badminton 14 orang, tidak suka ketiga-tiganya ada 4 orang. Nah, baik teman-teman, kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Nah, yang pertama himpunan semestanya ada 60 orang, lalu kita buat grup atau sekelompok orang yang suka renang, yang suka badminton, kemudian yang suka basket. Nah, yang pertama kita isi dulu yang suka ketiga-tiganya yaitu X. Nah, kemudian di sini 10 kurang X, 12 kurang X, 2 tambah X, 3 tambah X, 14 kurang X, 6 tambah X. Nah, dari mana angka-angka ini teman-teman? Mari kita perhatikan ya. Jadi semula itu yang suka renang itu adalah 24 orang. Nah, yang suka renang dan badminton ada 10 orang.
Nah, 10 kita tuliskan 10 di sini. Kemudian yang suka renang dan basket ada 12 orang, kita tuliskan 12. Nah, 12 tambah 10, 22. Harusnya yang suka renang 24, sisanya 2, lalu kita tambahkan 2. Nah, karena di sini kita letakkan X, tentunya yang lain harus dikurangi X. Di sini juga kurangi X. Nah, sudah berkurang 2X, maka di sini harus kita tambahkan X. Jadi, 2 kali ditambahkan, 2 kali dikurangkan. Nah, dengan cara yang sama untuk badminton dan basket. Nah, kalau kita lihat yang suka basket itu sebenarnya adalah 32 orang. 6 tambah 14, 20, 20 tambah 12, 32. Nah, karena sudah dikurangi di sini ada sejumlah X, berarti di sini harus kita kurangkan dengan X, yang di sini kita kurangkan dengan X, dan di luarnya itu kita tambahkan dengan X. Nah, kemudian teman-teman, ada juga 4 orang yang tidak suka ketiga-tiga jenis olahraga ini. Jadi yang suka berolahraga itu sebenarnya cuma ada 56 orang. Nah, jadi kita jumlahkan semua yang ada dalam diagram ini harus berjumlah 56. 2 tambah X tambah 3 tambah X tambah 6 tambah X tambah 10 kurang X tambah 12 kurang X tambah 14 kurang X tambah X harus sama dengan 56. Yang dari penyederhanaan didapatkan 47 tambah X sama dengan 56. Kemudian diselesaikan dapat X sama dengan 9. Nah, jadi dapat X sama dengan 9, kita tuliskan kembali semua ini dalam bentuk angka-angka. Yang 2 tambah 9, 11, 10 kurang 9, 1, di tengahnya 9, 12 kurang 9, 3, 6 tambah 9, 15, 14 kurang 9, 5, 3 tambah 9, 12. Yang tidak suka ketiga-tiganya ada 4 orang. Nah, yang ditanya tadi jumlah siswa yang suka renang dan badminton. Suka renang dan badminton, tapi tidak suka basket. Nah, yang suka renang dan badminton sebenarnya ada 10 teman-teman ya. Tetapi 9 diantaranya suka juga dengan basket. Nah, berarti yang murni hanya suka renang dan basket itu hanya ada 1 orang. Nah, yang di sini. Yang sini teman-teman ya, yang di dalam lingkaran yang ini 1 orang. Nah, jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 8, dari soal nomor 7, jumlah siswa yang suka 2 jenis olahraga adalah berapa orang? Nah, baik teman-teman, kita tuliskan kembali hasil perhitungan dari soal nomor 7 tadi. Nah, ini dia. Nah, jadi yang suka 2 jenis olahraga. Nah, yang suka 2 jenis teman-teman yang ini ya, yang bertuliskan angka merah. Nah, jadi setiap yang di sini suka 2 jenis olahraga. Nah, kalau yang di tengah ini yang 9 suka 3 jenis olahraga. Nah, kemudian kalau yang hitam ini semua hanya suka 1 jenis olahraga. Yang 15 hanya suka basket, 12 hanya suka badminton, yang renang hanya suka 11 orang. Nah, jadi yang suka 2 jenis olahraga adalah 1, 3, dan 5. Nah, kita tandai teman-teman ya, daerah yang diarsir inilah yang menyukai 2 jenis olahraga. Nah, jumlahnya berapa? Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9 orang. Jadi yang suka 2 jenis olahraga adalah daerah yang diarsir. Jawabannya adalah C, 9 orang. Soal nomor 9. Susunan huruf-huruf sapaku adalah membentuk nama titik-titik di Indonesia. Nah, jadi kalau kita putar-putar, kita susun kata-kata sapaku teman-teman, akan menghasilkan kata Kapuas. Nah, kita tahu bersama Kapuas itu adalah salah satu sungai di Kalimantan. Jadi kata Kapuas adalah nama sungai di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi jawaban yang betul adalah D, nama sungai. Kita lanjutkan soal nomor 10. Bilangan berikut habis dibagi 3 kecuali.
Nah, teman-teman, untuk cara mencari jawabnya ya tentu harus kita bagi. Apakah hasilnya bulat atau tidak? 177 bagi 3 hasilnya 59, hasilnya bulat. 147 bagi 3 hasilnya 49, juga hasilnya bulat. 156 bagi 3 sama dengan 52, hasilnya bulat. 128 bagi 3 hasilnya 42,667, hasilnya pecahan. 171 bagi 3 hasilnya 57. Nah, yang habis dibagi 3 A, B, C, dan E. Yang tidak habis adalah D. Jawabannya adalah D, 128. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan semangat baru bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan tunggu video-video saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.